Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Dini dengan NIM C1C022090 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang KUP, wajib pajak, Fiskas, NPWP, dan NPPKP. KUP adalah singkatan yang biasa dipakai untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang KUP membuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya berlaku bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. Selanjutnya ada tahun pajak. Merajuk dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang KUP, tahun pajak didefinisikan sebagai perhitungan atau jangka waktu dalam satu tahun kalender, kecuali terdapat wajib pajak yang menggunakan tahun buku yang mengikuti tahun buku wajib pajak terkait, atau dengan kata lain menggunakan tahun yang tidak sama dengan tahun pajak. Masa pajak. Pada pasal 1 angka 7 dalam Undang-Undang KUP, masa pajak didefinisikan sebagai jangka waktu yang menjadi dasar dalam menghitung, menyetor, hingga melaporkan pajak terutang dalam suatu jangka waktu tertentu. Selanjutnya, dalam pasal 2 Undang-Undang KUP telah dijelaskan juga bahwa masa pajak memiliki pengertian sebagai jangka waktu yang sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. Bagian tahun pajak. Ketentuan mengenai bagian tahun pajak ini telah diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang KUP, di mana dalam aturan tersebut bagian tahun pajak didefinisikan sebagai jangka waktu 1 tahun pajak atas 1 bulan kalender atau 1 bulan kalender atau beberapa bulan kalender. Selanjutnya, badan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. Wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu, atau orang, badan yang telah memenuhi syarat-syarat kewajiban pajak subjektif dan pajak objektif. Hak dan kewajiban wajib pajak. Hak wajib pajak. Hak dalam wajib pajak dilakukan pemeriksaan, hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali, hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Kewajiban wajib pajak yaitu kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban memberi data, kewajiban pembayaran, pelaporan, dan pemungutan pajak, dan yang terakhir kewajiban pemeriksaan. Fiskus, atau yang bisa disebut juga dengan aparatur pajak atau pejabat pajak, merupakan orang ataupun badan yang memiliki tugas untuk dapat melakukan pemungutan atau iuran terhadap wajib pajak. Tugas dan wewenang Fiskas yang pertama, menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan surat tagihan pajak, menerbitkan keputusan, melakukan pemeriksaan, dan melakukan penyegelan. Hak dan kewajiban Fiskas. Hak Fiskas yang pertama, berhak menerbitkan NPWP dan melakukan pengukuhan kepada PKP secara jabatan, berhak menerbitkan surat tagihan pajak, berhak melakukan penyidikan, berhak untuk menerbitkan surat paksa dan juga melaksanakan penyitaan, berhak melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Selanjutnya ada kewajiban Fiskas. Kewajiban Fiskas terdiri dari dua. Yang pertama, kewajiban umum, memberikan bimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada wajib pajak agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantunya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kewajiban khusus Fiskas. Yang pertama, wajib menerbitkan NPWP sementara dalam jangka waktu 3 hari setelah formulir permohonan diterima, wajib menerbitkan NPWP dalam jangka 3 bulan setelah formulir permohonan pendaftaran diterima, melakukan penerbitan surat keputusan pengukuhan PKP dalam jangka waktu 7 hari setelah formulir permohonan pendaftaran diterima, melakukan penerbitan surat keputusan kelebihan pajak dalam jangka waktu 1 bulan setelah tanggal diajukannya surat kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak. Selanjutnya ada hak mendahulu. Hak mendahulu adalah hak khusus yang dimiliki negara terhadap hasil lelang barang-barang milik penanggung pajak untuk pelunasan utang kepada kreditur. Jika penanggung pajak tersebut mempunyai tunggakan berupa utang pajak,
Maka dengan hak mendahulu ini, negara mempunyai hak atas barang-barang milik penanggung pajak yang dilelang di muka umum. NPWP adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan pada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Selain sebagai identitas wajib pajak, NPWP memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan ketaatan pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan wajib pajak. Karena semua dokumen tentang perpajakan memiliki keterkaitan dengan nomor NPWP. Fungsi NPWP. NPWP memiliki banyak fungsi dan manfaat diantaranya menjadi sarana administrasi perpajakan. NPWP juga menjadi salah satu usaha untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran dan administrasi perpajakan. Selain itu, bisa pula mendapatkan pelayanan umum dan pengurusan dokumen-dokumen untuk wajib pajak yang memiliki usaha. Orang yang memiliki NPWP akan mendapatkan kemudahan untuk administrasi perpajakan. Selain itu, pemegang nomor ini memiliki kemudahan dalam pengajuan pengurangan pembayaran pajak dan permohonan restitusi. Memiliki NPWP pun bermanfaat untuk pemotongan pajak yang lebih kecil, sebab bagi yang tidak mempunyai NPWP, pemotongan pajak atas penghasilan akan dikenakan tarif 20%. NPPKP. Nomor pengukuhan PKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapatkan nomor pengukuhan PKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dan dengan demikian terikat kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP. Nomor pengukuhan PKP memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai identitas PKP yang bersangkutan selain tentunya NPWP. Yang kedua, sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak, pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang terakhir, sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Hilangnya NPWP. Penghapusan NPWP adalah tindakan penghapusan dari administrasi KPP. Penghapusan NPWP dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila yang pertama, wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha. Yang ketiga, wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Yang keempat, wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan usahanya di Indonesia. Yang kelima, dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan NPWP dari BP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencabutan pengukuhan PKP merupakan langkah yang diambil manakala status pengusaha kena pajak dirasa tak mampu lagi dipenuhi oleh PKP. Langkah pencabutan pengukuhan PKP ini dilakukan atas permohonan PKP atau dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak langsung yang merasa bahwa PKP yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PKP. Pencabutan pengukuhan PKP ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni atas permohonan PKP sendiri dan dilakukan oleh DJP secara langsung dengan mempertimbangkan sejumlah hal. Pencabutan pengukuhan PKP oleh DJP ini sering juga disebut pencabutan pengukuhan secara jabatan. Sekian video presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.